Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, merespon beberapa komentar yang menginginkan untuk mengkomentari Az-Zaitun. Kami bacakan hanya 2 komentar karena relatif hampir sama. Az-Zaitun, Mbah Az-Zaitun, noh urusin. Kok Habib Taufik Assegaf yang diurus. Yang kedua, wow Pak, Az-Zaitun tuh Pak urus. Dengar-dengar ada bunker tempat nyimpen senjata. Az-Zaitun, kasus yang meledak. Pertama yang kami komentari bahwa anak buah Taufik Assegaf, apakah itu Bahar, apakah itu Rizik, apakah itu Hanif, pada hari ini dalam istilah Najwa Shihab lagi inflasi habaib. Jadi bisa kita lihat mereka tidak punya nyali atau gigi, bahkan sudah tidak mendapat kepercayaan masyarakat sehingga tidak bisa demo berjilid-jilid. Kalau kita tengok beberapa tahun sebelum Kiai Haji Imaduddin Utsman membongkar kepalsuan klaim mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW dengan tesisnya, mereka dengan sangat mudah mengeksploitasi kekuatan mereka, dengan mudahnya mendapat kepercayaan masyarakat. Apa yang mereka sampaikan dianggap seolah-olah kebenaran, sehingga pada kasus sebelumnya, apakah itu merupakan protes terhadap yang mereka anggap tidak benar ataupun sebuah gerakan bernuansa membangun kekuatan politik, mereka mendapat respon cukup signifikan sehingga bisa menggalang kekuatan 212 yang cukup fantastis ya. Tapi pada hari ini mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Koar-koar mereka tidak didengar lagi oleh masyarakat. Gerakan demo mereka tidak lagi diikuti oleh masyarakat. Jadi realitanya sosial, politik, kekuatan mereka sudah jatuh, sudah tidak ada lagi. Dalam hal mereka mau mencuri panggung untuk menggalang kekuatan baru juga nol, tidak mendapat respon dari masyarakat. Karena masyarakat sekarang sudah cerdas, bisa mendapat informasi secara terbuka dari media sosial dan gerakan-gerakan penyadaran yang dilakukan oleh sebagian dan banyak masyarakat untuk tidak lagi gampang percaya dengan kebohongan-kebohongan informasi yang dikeluarkan oleh para habaib dengan bungkus ceramah-ceramah keagamaan. Hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama dalam kasus Az-Zaitun, yang pertama persoalan ideologi Zaitun yang disinyalir ada keterkaitan dengan gerakan NII. Lebih jauh lagi kalau merujuk kepada statement Al-Maghfurlah Gus Dur bahwa dalam tanda petik Rizik adalah teroris lokal, ada nggak koneksitas Az-Zaitun dengan gerakan-gerakan
yang akan merongrong kewibawaan negara dan mengganti sistem pemerintahan di Indonesia ini dengan khilafah, dengan imamah, atau dengan apapun yang berkedok seolah-olah itu agama. Ada istilah Islam syariah atau Indonesia bersyariah dan lain sebagainya. Yang kedua, bagaimana pemerintah mampu melakukan kebijakan untuk mengambil alih kepemilikan aset, baik berupa material dalam hal tanah dan bangunannya, serta non material, kelembagaan, keyayasannya dalam sistem pendidikan yang dikelola oleh Zaitun menjadi milik negara. Ini menjadi penting agar ke depan tidak ada lagi orang yang diberi wewenang atas nama undang-undang membentuk yayasan dan disahkan oleh pemerintahan, lalu melakukan kegiatan-kegiatan pendidikan ideologisasi yang bertentangan dengan konsensus nasional, yaitu ideologi Pancasila dan UUD tahun 1945. Meskipun pada hari ini kita mengapresiasi tindakan pemerintah yang begitu cepat, khususnya dalam 3 hal. Apakah ada pelanggaran-pelanggaran pidana, apakah ada pelanggaran-pelanggaran administratif, dan apakah ada pelanggaran-pelanggaran ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara. Satu lagi, bahwa perlu juga dirumuskan sebuah aturan yang cepat dari pemerintah, apakah itu dalam bentuk peraturan pemerintah atau Kepres, adanya pelarangan penyebaran ajaran ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD tahun 1945, sehingga tanpa melakukan aksi-aksi teror, aksi-aksi nyata untuk melakukan perlawanan ini, penyebarannya sudah bisa ditindak secara pidana oleh negara. Inilah yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.